siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kurang semangat nih suaranya. Saya nggak bisa mendengar suara kalian. Apalagi Muzaki nggak kedengeran suaranya. Kalau gitu kita ulang lagi ya. Anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian memeriksa mejanya. Kolong mejanya sudah bersih apa belum? Ini sampahnya tolong dirapikan, dibuang ke depan. Coba diperiksa kolongnya sudah bersih apa belum? Oke, benar ya. Karena untuk kelas yang bersih dan rapi, itu akan menyemangati kita lebih lagi untuk fokus dalam pembelajaran hari ini. Baik, karena sudah bersih, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran dengan berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya, boleh tolong Al-Farizi dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang produk cake dan kue Indonesia. Namun sebelum itu Ibu akan absen. Yang pertama, Adinda. Oke. Alfarizi. Hadir. Amelda. Aninda. Ayu. Veronisa. Eka. Vida. Beida. Haidar sakit ya. Husna. Jihan. Kesha. Siti. Trimustika. Zalfa. Baik, karena sudah selesai saya absen, ada 1, 2, 3 orang yang tidak hadir. Baik, tidak masalah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang kue Indonesia dari ketan dan tepung ketan. Namun sebelum itu, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi kalian yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Ada yang ingat? Boleh dibuka kembali catatannya. Saat ini kita belajar apa? Kue Indonesia dari tepung terigu. Siapa yang tahu dari mana asal tepung terigu itu? Saya, Ibu. Ya, silakan Rama. Tepung terigu itu berasal dari biji gandum. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Rama. Baik, karena kita sudah tahu dari mana asal tepung terigu itu, saya ingin bertanya sekarang, pengertian dari tepung terigu itu apa sih? Saya Bu, Ya, tepung terigu itu adalah hasil dari biji gandum yang dihaluskan melalui penggilingan. baik. Beri tepuk tangan untuk temannya. Benar ya kata temannya, tepung terigu itu berasal dari biji gandum yang dihaluskan sehingga mempermudah untuk pembuatan jenis-jenis roti, kue, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari tepung terigu, saya ingin bertanya, ada 3 jenis tepung terigu. Ada yang ingat apa saja itu? Ayo, siapa yang bisa? Iya, boleh. Ada 3 tepung terigu, ada protein tinggi, protein sedang, sama protein rendah. Kalau yang protein tinggi kadar glutennya 12-13%. Kalau yang sedang 10-11%, kalau yang rendah 8-9%. Ya, benar. Beri tepuk tangan semuanya.
pengertian dari jenis-jenis. Sekarang ibu mau tanya yang terakhir untuk kue tradisional Indonesia yang kalian ketahui dari tepung terigu apa saja? Oke, bagus ya. Jadi pengetahuan kalian tentang kue Indonesia dari tepung terigu itu sudah, saya yakin kalian pasti mengerti dan memahaminya. Sekarang kita akan masuk ke materi kue Indonesia dari tepung ketan dan beras ketan. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada yang pertama mendefinisikan pengertian dari ketan dan tepung ketan, lalu mengklasifikasikan fungsi dari ketan dan tepung ketan yang tepat, lalu mengidentifikasi ciri-ciri kue Indonesia dari ketan dan tepung ketan, dan menyebutkan berbagai macam kue Indonesia dari tepung ketan, menganalisis bahan yang digunakan, mengklasifikasikan alat-alatnya, serta menguraikan teknik pengolahan pembuatan kue Indonesia dari ketan dan tepung ketan, menganalisis kriteria kue Indonesia yang baik, dan menganalisis cara penyimpanan kue Indonesia yang tepat. Beras ketan, ada yang tahu apa sih itu beras ketan? Sejenis serealia yang berasal dari padi ketan. Lalu ada yang tahu lagi? Apa? Terdapat dua warna yaitu? Oke, nah coba kita lihat apakah benar jawaban kalian. Boleh tolong dibantu dibaca, Aliza? Pengertian beras ketan. Beras ketan adalah sejenis biji-bijian serealia yang berasal dari padi ketan. Beras ketan memiliki butir-butir yang kecil, padat, dan berwarna putih atau hitam. Beras ketan mengandung amilopektin, yaitu jenis pati yang membuat beras menjadi lengket dan lembut ketika diolah. Ya, berarti benar ya jawaban dari kalian. Beras ketan itu berasal dari padi ketan dan memiliki dua jenis, yaitu beras ketan hitam dan beras ketan putih. Namun umumnya yang biasa kita gunakan itu beras ketan putih. Untuk beras ketan sendiri, dia itu merupakan jenis padi yang takut air. Jadi dia memiliki, ketika diolah, dia itu menggunakan sedikit air. Tidak perlu banyak-banyak. Kemarin kalian sudah melakukan praktikum? Sudah. Nah, berarti ketika kalian praktikum kemarin, kita memerlukan misalnya 300 gram beras ketan, perbandingannya 1:1, berarti airnya 300 gram juga. Beras ketan sendiri mengandung amilopektin. Ada yang tahu amilopektin? Ada yang tahu? Jenis pati yang membuat beras jadi lengket dan lembut ketika diolah. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, benar sekali kata Haliza. Jadi amilopektin sendiri itulah yang membuat beras ketan ketika diolah menjadi lengket, menjadi lembut. Makanya dia takut akan air. Berbeda dengan beras perak ataupun beras yang biasa kita makan untuk lauk-laukan, untuk nasi, misalnya di nasi uduk, nasi goreng. Dia itu tinggi akan amilosa, bukan tinggi akan amilopektin. Jadi ketika diolah beras biasa, dia tidak lengket atau tidak cepat lembutnya. Jadi harus 1:1,5 kalau beras biasa. Sedangkan untuk beras ketan perbandingannya 1:1. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Untuk pengertian kue Indonesia dari beras ketan. Kue Indonesia dari ketan adalah aneka jenis kudapan tradisional yang berbahan utama beras ketan yang memiliki tekstur yang lengket dan rasa yang khas. Rasa yang khas yaitu rasa manisnya. Berbeda dengan beras biasa, beras ketan itu memiliki sedikit rasa manis dan aromanya yang berbeda. Seperti
dibudidayakan sejak ribuan tahun yang lalu. Beras ketan berasal dari Asia Tenggara dan Asia bagian timur. Untuk negaranya sendiri, beras ketan itu diklaim berasal dari Laos, yaitu Asia Tenggara. Beras ketan yang paling umum yang dihasilkan di Laos itu beras ketan putih. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis beras ketan. Tadi kan teman kalian sudah menyebutkan ada dua jenis beras ketan. Yang pertama putih dan hitam. Ibu minta tolong dibacakan. Kusna. Jenis-jenis beras ketan. Beras ketan putih memiliki warna putih susu, rasa lebih netral, teksturnya lembut dan lebih empuk setelah dimasak. Beras ketan hitam memiliki warna hitam keunguan, lebih kenyal setelah dimasak, memiliki rasa lebih manis dan lebih tinggi kandungan serat antioksidan. Baik, terima kasih Kusna. Jadi untuk perbedaan beras ketan putih dengan beras ketan hitam, untuk beras ketan hitam memiliki rasa yang lebih sedikit manis ketimbang beras ketan putih. Beras ketan putih saja ketika diolah dia sudah memiliki sedikit rasa manis yang khas, tetapi beras ketan hitam memiliki lebih banyak rasa manisnya. Dan juga untuk kandungan gizinya, beras ketan hitam lebih tinggi daripada beras ketan putih, yaitu karena dia memiliki antioksidan, sedangkan beras ketan putih tidak memiliki antioksidan. Baik, kita lanjut. Kita akan masuk ke metode pengolahan kue Indonesia. Yang pertama ada kukus. Ada yang tahu kue tradisionalnya? Lupis. Terus ada yang tahu wajik? Tahu. Ya, termasuk juga wajik. Selanjutnya ada teknik merebus. Boleh tolong dibacakan, Ibu sebut dari absen ya. Baik, tolong dibacakan Rasika. Metode rebus adalah air perebus harus dapat merendam seluruh permukaan kue agar matangnya merata. Baik. Selanjutnya ada teknik membakar. Ibu sebutkan lagi, tolong dibacakan. Vida. Metode bakar adalah teknik memasak dengan meletakkan makanan di atas panggangan atau bara api. Teknik ini membentuk lapisan renyah pada Indonesia dari beras ketan. Mari kita lihat. Yang pertama ada ketan serundeng. Ketan serundeng itu berasal dari Jawa Barat. Boleh tolong dibacakan Kisha. Ketan serundeng dari Jawa Barat. Ketan yang dikukus dan disajikan dengan taburan serundeng, yaitu kelapa parut, samurai dengan bumbu rempah. Serundeng memberikan rasa gurih yang khas. Kue ini berasal dari daerah Jawa Barat. Baik, terima kasih. Untuk lemper berasal dari Jawa Tengah atau lebih tepatnya dari Yogyakarta. Lemper itu terbuat dari beras ketan yang dikukus setengah matang, lalu kalian panaskan santannya juga. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang tepung beras ketan. Ada yang tahu apa itu tepung beras ketan? Angkat tangan. Tepung beras ketan. Ayo, kan sama seperti tepung terigu. Ini tepung beras ketan. Ayo, siapa yang mau jawab? Dia boleh, silakan. Serealia yang dari padi ketan. Serealia, jadi dia masuk ke serealia. Kurang tepat. Untuk tepung beras ketannya. Ketan yang dihaluskan menjadi Ya, tuh. Jadi, terima kasih ya. Jadi, tepung beras ketan itu adalah hasil dari penggilingan padi-padian beras ketan yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu, coba kita lihat apakah benar jawaban temannya. Ya, benar ya jawaban temannya tadi, yaitu hasil penggilingan beras ketan hingga menjadi serbuk halus. Tepung ketan merupakan bahan pokok pembuatan kue-kuean Indonesia yang membutuhkan tekstur. Tepung ketan ini memiliki kandungan amilopektin yang lebih tinggi daripada tepung-tepung lain, seperti tepung terigu, tepung tapioka dan sebagainya.
Karena dia itu berasal dari beras ketan yang memiliki amilopektin yang lebih tinggi. Makanya dia sekalipun ditambahkan air, dia lebih kental daripada tepung maizena yang berasal dari jagung. Seperti itu. Selanjutnya ada pengertian kue dari tepung beras ketan. Boleh tolong dibaca. Siapa ya? Ada yang mau baca? Boleh? Oke, boleh. Pengertian kue dari tepung beras ketan. Kue Indonesia dari tepung ketan berbentuk pada berbagai penganan tradisional yang berbahan utama tepung ketan yang terkenal dalam teksturnya yang lembut dan kenyal. Ya, terima kasih. Nah, untuk tepung beras ketan, kue-kuenya kalian pernah makan onde-onde? Kalian pernah makan kue cucur? Untuk yang pernah, rasa dan tekstur kuenya itu seperti apa yang kalian cicipi? Manis dan ada gurih-gurihnya juga. Ya, benar. Karena untuk kue dari tepung beras ketan itu menghasilkan kue yang kenyal, kue yang lembut, dan ketika dimakan itu bertekstur ketika diolah dengan cara digoreng. Ya. Selanjutnya ada jenis-jenis tepung beras ketan. Yang pertama ada tepung ketan putih dan tepung ketan hitam. Siapa yang mau bantu baca? Ya, boleh silakan. Tepung beras ketan. Tepung ketan putih berwarna sama dengan tepung beras sapi. Ketika dilarutkan dengan air, tepung ketan akan menjadi lebih kental dan terlihat dibandingkan tepung beras. Tepung ketan hitam berwarna abu-abu. Baik, terima kasih. Inilah ciri-ciri dari tepung beras ketan putih dan tepung beras ketan hitam. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi tepung beras ketan. Boleh tolong dibaca yang pria. Siapa yang berkenan yang pria? Ya, silakan. Fungsi tepung beras ketan sebagai bahan utama dalam pembuatan kue digunakan sebagai pengental kaya akan kandungan nutrisi. Baik, terima kasih. Untuk fungsinya yang pertama sebagai bahan utama pembuatan kue, yaitu dengan kita mengolah tepung beras ketan itu akan menghasilkan kerangka dari kue yang akan kita buat. Misalnya tadi onde-onde. Bahan utamanya beras ketan, kita akan mencampurnya dengan bahan-bahan lain. Dari pencampuran bahan-bahan lain akan terbentuknya kerangka. Itulah lapisan utama dari pembuatan kue. Makanya dia termasuk fungsinya sebagai bahan utama. Dan yang kedua digunakan sebagai pengental. Kalau misalnya kalian membuat makanan atau isian yang terlalu cair, kalian bisa menggunakan campuran tepung beras ketan dengan air, lalu kalian campurkan ke dalam masakan yang menurut kalian terlalu encer, sehingga hasilnya bisa menjadi kental kembali sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kentalnya tidak terlalu kental, berarti kalian menggunakan pencampuran tepung beras ketannya dengan airnya tidak terlalu banyak, hanya sedikit saja, sehingga teksturnya sedikit kental dan sedikit cair. Namun kalau kalian ingin membuatnya dengan yang sangat kental, itu kalian bisa menggunakan dalam porsi yang banyak pencampuran tepung beras ketan dengan airnya. Lalu kaya akan kandungan nutrisi. Karena tadi saya sudah membaca jenis-jenis beras ketan, tepung beras ketan. Di situ kan disebutkan dia memiliki antioksidan serta serat yang tinggi. Itu termasuk di dalam kandungan gizinya. Sehingga memperlancar pencernaan, serat untuk memperlancar pencernaan ya. Jadi kalian bisa buang air secara lancar, serta kalau kalian makan juga memiliki kandungan nilai gizi yang lain seperti antioksidan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada daun pembungkus yang digunakan dalam pengolahan kue Indonesia. Yang pertama, daun pisang. Daun pisang untuk apa? Yang tepung beras ketan. Bugis. Ada yang tahu kue Indonesia yang dari daun pandan? Saya
Ya boleh, silakan. Ada kue pelita daun pandan dari Riau. Ya, benar. Ada kue pelita daun pandan dari Riau. Bagus, terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk dalam metode pengolahan kue Indonesia. Yang pertama ada steaming. Teknik steaming itu dengan cara apa? Dikukus. Ya, dikukus itu menggunakan apa? Air. Oke. Selanjutnya frying. Goreng. Kalau misalnya frying dengan deep frying bedanya? Ya, kuenya harus terendam. Nah, selanjutnya ada boiling, yaitu menggunakan air yang panas. Panasnya tinggi hingga mendidih. Yaitu boiling. Nah, selanjutnya jenis-jenis kue Indonesia dari tepung ketan. Yang pertama ada yang basah dan kering. Boleh tolong dibacakan yang basah, ada yang mau? Ya, boleh silakan. Dari tepung ketan yang basah itu teksturnya empuk, lembut, dan basah. Biasanya dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Contohnya getuk lindri, klepon, kue bugis. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang membaca yang kering ya. Yang kering. Ya, boleh silakan. Untuk yang kering itu teksturnya keras, kering, dan kadar air sedikit, dimasak dengan digoreng atau dipanggang. Contohnya onde-onde, wingko babat, akar kelapa, dan gemblong. Baik, terima kasih. Nah, jadi ada terdapat dua jenis, yaitu basah dan kering. Untuk yang basah itu masih lembab kue Indonesianya. Masih ada basah-basahnya, lembut, lebih lembut biasanya ketimbang yang goreng. Kalau yang goreng itu menghasilkan kue yang kering, renyah, dan gurih. Untuk teksturnya juga lebih terasa yang goreng ketimbang yang dikukus ataupun direbus. Ya. Kita lanjut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam macam-macam kue Indonesia dari tepung ketan. Yang pertama itu ada onde-onde. Boleh tolong dibaca Nafi? Onde-onde dibuat dari tepung ketan dengan isian kacang hijau digoreng dan bagian luarnya dilapisi biji wijen. Onde-onde terkenal di berbagai daerah, terutama di Jakarta. Baik, terima kasih Nafi. Isiannya itu dari apa Nafi? Kacang hijau atau disebut? Ada yang ingat? Kalau kacang hijau dicampur dengan gula itu disebut apa? Itu gula merah dengan kelapa. Apa? Kumbu, benar. Jadi tolong diingat lagi ya. Kalau misalnya kacang hijau yang sudah dihaluskan dicampur dengan gula itu disebut kumbu. Ya, itu cara mudah kalian penyebutan untuk isian onde-onde. Jangan dilupakan. Baik, selanjutnya ada wingko babat. Wingko babat berasal dari Jawa Tengah, tepatnya dari Lamongan. Kue ini terbuat dari campuran tepung ketan dan kelapa, kemudian dipanggang. Dan wingko babat ini terkenal di daerah Babat atau Lamongan, Jawa Tengah. Ada yang sudah pernah makan? Sudah. Rasanya seperti apa? Gurih, manis, dan teksturnya renyah. Ya, karena dia itu dipanggang. Jadi kita akan mendapatkan hasil kering di luar dan lembut di dalam. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kue gemblong. Selanjutnya yang terakhir ada penyimpanan kue Indonesia dari tepung ketan yang baik. Yang pertama, simpan dalam wadah tertutup. Yang kedua, simpan di suhu ruang untuk jangka waktu yang pendek. Dan untuk penyimpanan jangka panjang, kalian bisa menyimpannya di dalam kulkas. Lalu yang selanjutnya ada panaskan ulang sebelum dikonsumsi dan hindari penyimpanan dalam freezer. Kenapa penyimpanan di dalam freezer itu harus dihindari? Karena kue ketan ketika dimasukkan ke dalam freezer itu akan mengeras. Namun ketika dihangatkan teksturnya sudah akan berbeda, tidak sama seperti sebelumnya. Jadi untuk penyimpanan di dalam freezer itu sangat tidak dianjurkan. Kalian bisa menyimpannya di dalam kulkas tapi di bagian yang suhunya normal, tidak untuk dibekukan. Seperti itu. Dan yang terakhir ada periksa kualitas secara berkala. Karena tepung beras ketan ataupun beras ketan itu memiliki amilopektin. Jadi dia itu kan kental, kenyal, dan dia itu mengeluarkan patinya, yaitu yang sedikit lendir-lendir. Dan dia teksturnya
basah daripada kue-kue lainnya. Makanya kalian harus dicek secara berkala. Karena kalau misalnya kalian simpan dalam waktu 1 hingga 3 hari, itu kemungkinan akan berjamur karena dia basah. Kalau misalnya beda lagi dengan yang digoreng ya. Tapi kalau misalnya kue basahnya, kalian harus diperiksa secara berkala. Kalau misalnya sudah nunggu jamur, jangan dimakan. Karena untuk jangka penyimpanan di dalam kulkas pun hanya sampai 3 hari. Tidak lebih dari itu. Ya. Karena akan berjamur dan juga itu akan cepat basi. Makanya contohnya lemper. Itu juga tidak akan lama. Apalagi di suhu ruang, dalam sehari saja itu sudah basi. Ya. Oke, selanjutnya. Baik, kita sudah sampai di akhir materi. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti Ibu rasa kalian sudah paham semua untuk materi dari tepung beras ketan serta beras ketan. Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya kepada kalian kesimpulan dari materi hari ini. Ada yang bersedia? Oke, boleh. Kamu mau menyimpulkan apa? Beras ketan. Beras ketan. Baik, silakan. Beras ketan adalah sejenis biji-bijian serealia yang berasal dari padi ketan. Butir yang kecil, padat, dan berwarna putih atau hitam. Memiliki mengandung amilopektin, yaitu jenis pati yang membuat lengket dan lembut ketika diolah. Sejarah beras ketan diyakini berasal dari Asia dan telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Beras ketan atau beras pulut berasal dari Asia Tenggara dan Asia bagian timur. Adapun jenis beras ketan, yang pertama ada ketan putih, merupakan jenis ketan yang umum. Ketan putih memiliki tekstur lembut dengan sedikit manis. Bentuk mirip seperti bulir beras, berwarna putih susu, bentuk bulir bulat lonjong dan sedikit lebih gemuk dari bulir beras. Yang kedua ada ketan hitam, warna ungu gelap yang unik dan rasa yang lebih gurih dibanding ketan putih. Mengandung senyawa fenolik yang tinggi terutama antosianin. Adapun fungsi, yang pertama sebagai bahan pokok untuk kue tradisional, sering dipakai dalam hidangan penutup dan makanan ringan, menjaga kesehatan karena mengandung vitamin B, menjaga kesehatan pencernaan. Adapun macam-macam kue, yang pertama ada ketan serundeng, lemper, kue lupis, ketan bakar, ketan serikaya. Penyimpanan kue dari beras ketan yang baik, yang pertama simpan dalam wadah tertutup, simpan di suhu ruangan untuk konsumsi singkat, penyimpanan di kulkas untuk ketahanan lebih lama, pembekuan untuk penyimpanan jangka panjang, hindari suhu dan kelembaban ekstrim, periksa kualitas kue sebelum disimpan. Baik, terima kasih Amelia. Selanjutnya, Ibu minta kesimpulan dari tepung beras ketan. Ada yang bersedia? Ya, boleh. Tepung beras ketan adalah hasil penggilingan beras ketan hingga menjadi serbuk halus. Jenis-jenis tepung beras ketan yaitu tepung ketan putih dan tepung ketan hitam. Fungsi-fungsinya yaitu digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan kue tradisional Indonesia, digunakan sebagai pengental, lalu kaya akan kandungan nutrisi. Dan pembungkusnya yaitu daun pisang, daun pandan, dan daun kelapa. Jenis-jenis kue Indonesia yaitu dari kue basah yaitu ada klepon dari Jawa Timur, kue bugis dari Sulawesi Selatan. Lalu ada kue yang kering yaitu wingko babat dari Jawa Tengah atau Lamongan, kue akar kelapa dari Betawi atau Jakarta. Iya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kedua teman kita. Baik, materi hari ini kita sudah selesai. Untuk kedepannya, Ibu mau kalian tidak salah lagi dalam pemilihan beras ketan ataupun tepung ketan. Bisa kalian bedakan. Kalau misalnya ketika kalian ingin membuat kue lemper, kalian harus bisa membedakan antara beras biasa dengan beras ketan. Perbedaannya itu ada pada butir-butirnya, ya. Kalau misalnya beras yang biasa untuk kita makan sehari-hari, itu lebih panjang bentuknya. Sedangkan untuk yang beras ketan itu lebih kecil dan bulat-bulat. Oleh sebab itu kedepannya kalian jangan salah memilih. Apalagi ketika kalian mau praktik minggu depan di PKK, kalian bisa membandingkannya antara kedua beras ketan dan beras biasa. Ya, jangan salah untuk memilih. Dan juga untuk pemilihan tepung beras ketan dan tepung biasa dan tepung terigu. Kalau tepung beras ketan warnanya itu lebih cerah, lebih ke putih. Kalau tepung terigu warnanya itu lebih butek ataupun kusam. Jadi kalian harus bisa membedakannya.
Baik, untuk hari ini sudah selesai. Kue-kuenya kalian juga sudah tahu, sudah paham semua. Jangan salah memilih dan jangan salah menyebutkan asal dari bahan utamanya. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan melakukan praktik apa? PKK. Apa saja kue yang akan kita buat di PKK? Berarti kalau dari lemper itu bahan utamanya dari apa? Kalau misal pastel, kalau ubi, oke, pintar. Kalian pelajari lagi cara pembuatannya agar ketika kalian melakukan pemrosesan pada PKK minggu depan itu akan lancar. Ya, jangan lupa pelajari resep-resepnya. Oke, paham? Baik, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya akan kita tutup. Namun sebelum itu ada pertanyaan untuk yang terakhir? Oke, baik. Kalau begitu Ibu minta ketua kelas tolong ditutup dalam doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Baik, selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Maaf jika saya ada kesalahan dalam berkata atau kekurangan ketika mengajar kalian. Tolong dibaca lagi bukunya, materinya ya di rumah. Dan kalau ada catatan yang kurang lengkap, tolong ditambahkan. Ya. Baik, kalau begitu kalian boleh berkemas, boleh rapi-rapi. Dan jangan lupa yang piket, dibersihkan kelasnya. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih anak-anak. Selamat siang.